Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak, pada kali ini saya akan mewawancarai tentang komitmen mutu. Sebelum kita lanjut, silahkan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Yesiat Novia. Saya salah seorang karyawan swasta di perusahaan IT di Pekanbaru. Oke, baik Mbak Yesi. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana pendapat Mbak Yesi tentang pelayanan publik yang diberikan oleh ASN terhadap masyarakat? Kalau untuk Kota Pekanbaru sendiri ya saat ini sangat jauh dari kata memuaskan sih Mbak menurut saya. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman ya yang berhubungan dengan pelayanan publik oleh pejabat ataupun oleh pelaksana ASN di Pekanbaru. Seperti pada saat kita mengurus surat menyurat, administrasi, apalagi di bidang pelayanan kesehatan itu pelayanan mereka itu tidak memuaskan sih. Kan seharusnya mereka itu ramah gitu ya. Terus juga melayani masyarakat umum dan tidak menyepelekan masyarakat umum begitu. Oh begitu. Berarti apa harapan saudara untuk peningkatan pelayanan profesional ASN dalam melayani publik? Harapan kami sih ya, semoga para ASN yang bekerja di pelayanan publik khususnya itu diberikan pelatihan ataupun penyuluhan khusus oleh pejabat daerah ataupun oleh pejabat pemerintah pusat dalam pelayanan publik. Maksudnya di sini memberikan penyuluhan tidak sekedar memberi penyuluhan dapat uang ya Mbak ya. Jadi kita itu memang benar-benar memaksa para ASN itu untuk bersifat lebih profesional dan lebih melayani publik. Karena apapun yang dimulai dengan terpaksa mungkin kedepannya akan lebih terbiasa. Oh begitu ya Mbak Esi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, sama-sama Mbak, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan publik yang diberikan oleh ASN terhadap masyarakat? Kalau sekarang ini ya misalnya di instansi-instansi pemerintah, misalnya kalau kita mau ngurus KTP, KK atau dokumen-dokumen lain gitu ya, sekarang sudah agak lebih mudah gitu, nggak seperti dulu kan harus ribet kesana sini. Sekarang udah ada pelayanan yang semuanya di sana gitu, misalnya KK di sini, ini di sini, itu di situ gitu kan. Untuk dinas-dinas lain juga saya pikir seperti itu, sudah lumayan baik. Apakah Anda pernah mendapatkan pelayanan kurang baik dari instansi pemerintah? Bagaimana ceritakan dan bagaimana tanggapan Anda? Kalau pelayanan buruk mungkin ada ya, walaupun nggak terlalu banyak. Misalnya saja kalau misalnya kita mengurus ke misalnya mau ketemu bapak ini, ternyata bapak ini tidak ada, kita kan tidak tahu bapak ini tidak ada, jadi besok balik lagi ke sana nungguin bapak itu ada gitu kan. Nggak mungkin kita minta kontaknya kan, sementara beliau kan orang penting gitu, nggak mungkin memberikan kontak sembarangan gitu. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang yang tidak ada di tempat atau sedang pergi kemana gitu, itu yang buat lama sih. Apa harapan Anda untuk peningkatan pelayanan profesional ASN dalam melayani publik? Harus lebih lagi ditingkatkan gitu. Harus adanya kesadaran dari diri kalau sebagai ASN itu kita digaji oleh rakyat gitu, harusnya kita memberikan pelayanan yang terbaik karena kita memang menjadi pelayan gitu, bukannya kita yang dilayani oleh masyarakat, harus masyarakat yang kita layani dengan baik, harus menumbuhkan rasa itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana menurut Bapak tentang pelayanan publik yang diberikan oleh ASN terhadap masyarakat? Kalau secara garis besar, sebagai masyarakat juga ya, saya sebagai masyarakat sendiri, itu kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Yang terlebih itu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan BPJS, pelayanan kesehatan, pelayanan identitas gitu. Itu di masyarakat masih banyak
terdengar keluh kesahnya. Ada yang salah satu contoh, rekan saya sendiri untuk membuat KTP itu bisa mencapai 1 tahun. Di Pekanbaru sendiri itu pelayanan dilakukan di mall pelayanan publik, dipusatkan di suatu tempat agar memudahkan masyarakat untuk mengurus dari satu instansi ke instansi lain. Tetapi yang terjadi di lapangannya itu masyarakat banyak yang nggak mengerti harus ke mall pelayanan publik. Jadi satu kota Pekanbaru di titik mall pelayanan publik. Di situ terjadi penumpukan dan lemahnya ASN kita itu tidak mengantisipasi masalah tersebut. Kita mengurus ke pengurusan berkas ke mall pelayanan publik itu bisa diundur untuk besok atau nggak dapat nomor antrian atau gimana gitu. Bilang puas atau tidak puas, rata-rata masyarakat jika ditanya pasti berkata tidak puas. Apalagi yang bersinggungan dengan masyarakat, langsung pelayanan terhadap masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak sendiri pernah mendapatkan pelayanan kurang baik dari instansi pemerintah? Kalau ada, cerita itu bagaimana dan tanggapan Bapak seperti apa? Cukup sering juga, Mbak ya. Contohnya pengurusan KTP, itu saya sendiri pun cukup lama tuh pengurusan KTP itu sampai 6 bulan kurang lebih, dan nggak ada kepastiannya itu kapan keluar. Akte kelahiran saya sendiri waktu itu pernah udah ngantrinya zaman dulu tuh lama gitu. Ada typo di penulisan nama gitu. Yang nama saya di Ade Hendralis, yang diterbitkan Ade Hendalis. Untuk mengulang kembalinya itu butuh proses lagi, butuh waktu lagi gitu, butuh antrian yang panjang lagi gitu. Jadi harapan Bapak apa Pak untuk peningkatan pelayanan dari ASN itu sendiri dalam melayani publik? Harapan saya itu yang paling utama tuh dari sumber daya manusianya, Mbak. Kalau ASN itu sumber daya manusianya baik, pelayanan yang diberikan juga bakal baik gitu. Ketika seleksi, ketika rekrutmen, itu seharusnya panitia harus benar-benar memilih siapa yang pantas, siapa yang harus, atau siapa yang bisa menjadi pelayan masyarakat. Itu yang akan dibawa atau diangkat sebagai aparatur sipil negara, bukan orang-orang yang cuman lulus secara administrasi doang atau ada kenalan ini, ada kenalan itu yang bisa diangkat. Banyak saya lihat di daerah itu ASN jam 8 pagi udah nongkrong di warung kopi. Saya berharap ASN di Indonesia itu memiliki target atau negara memberikan target kepada ASN. Semoga nanti di ASN juga bisa diterapkan seperti itu, agar ada motivasi bagi para ASN untuk memacu kinerjanya gitu. Di Indonesia itu dapat diandalkan gitu. Semua urusan dapat cepat dikerjakan, pelayanan pada masyarakat memuaskan. Pak, baiklah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu di sela-sela pekerjaannya ya Pak. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi kepada kualitas hasil. Nilai dasar komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi kepada mutu. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN harusnya dilaksanakan secara optimal untuk memberikan kepuasan kepada publik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Seyogyanya, ASN bukanlah melayani pimpinan, melainkan melayani publik. Perbaikan mutu pelayanan dapat dilakukan pada setiap level, mulai dari level unit dasar seperti membuat rancangan aksi pada unit-unit kerja, sampai dengan level institusi dengan membentuk
citra kelembagaan. Nah, dari video di samping dapat kita lihat bahwa untuk mengimplementasikan pelayanan publik yang prima bukanlah hal yang mudah. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab belum optimalnya kualitas pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan. Yang pertama, belum memahami perbedaan antara government and governance. Yang kedua, banyak pemerintah daerah yang belum memiliki infrastruktur administratif. Yang ketiga, tidak tersedianya SDM. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membantu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya, yang pertama, standar pelayanan pengukuran. Indikatornya, unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan. Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan. Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Yang terakhir, unit kerja telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Pelayanan prima. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti unit kerja telah melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Unit kerja memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai media. Unit kerja memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Kepuasan terhadap pelayanan. Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Kepuasan terhadap pelayanan. Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masih sangat perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai komitmen mutu seperti efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu ketika melakukan pelayanan terhadap publik, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat.